Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita sampaikan salam dan sholawat kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, menurut Syekh Imam Nawawi bahwa niat kita dalam beribadah atau dalam melakukan sesuatu ini hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah ini menurut beliau ada beberapa tingkatan. Yang pertama, melakukan suatu perintah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti orang ini takut terhadap siksanya. Tingkatan ini dapat dibenarkan karena cukup banyak ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang mengisyaratkan perlunya khauf atau rasa takut dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang melakukan ibadah dengan niat yang ini seperti hamba sahaya takut terhadap majikannya atau tuannya. Mungkin ini banyak di antara kita yang berbuat kebaikan atau menghindari larangannya karena takut akan siksaannya. Seperti saya punya kenalan yang bekerja di biro perjalanan, ini hidupnya berubah ketika dia terhindar dari kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Jadi dia baru keluar dari mobilnya, selang beberapa detik mobilnya dihantam truk besar sehingga mobilnya terlempar beberapa puluh meter ringsek. Syukurnya dia selamat karena beberapa detik sudah keluar dari mobilnya. Jadi baru saja dia nutup pintu, langsung terjadi insiden itu. Dari kejadian itu dia terbayang apa yang selama ini dia lakukan. Jadi dia langsung tersadar, bukan marah-marah terhadap supir truknya, tetapi dia langsung, selama ini saya berkutat ketika sebelumnya dia di biro travel itu sering melayani tamu-tamu ya ke tempat-tempat hiburan atau tukang pijat atau ke tempat minuman-minuman keras dan seterusnya. Setelah itu dia buang grup-grup itu yang bisa menghubungkan kepada hal-hal tersebut. Dia berubah lebih mendekatkan diri kepada Allah dan hanya melayani perjalanan-perjalanan yang biasa, wisata reguler begitu. Kemudian yang kedua, melakukan kewajiban agama dalam rangka berupaya mencari keuntungan. Jadi keuntungan yang dimaksud adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya surga yang dijanjikannya. Sikap seperti ini pun boleh dalam beribadah. Sebab cukup banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membenarkan sikap demikian. Seperti kisah sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau rajin ke masjid ketika suatu subuh tidak hadir, kemudian ditanyakan, para sahabat tidak tahu, kemudian dijujuk ke rumahnya, kemudian ketemu istrinya pun menceritakan dengan berlinang air mata bahwa beliau sebelum subuh sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian Nabi pun menghibur istrinya
untuk sabar, dan insya Allah beliau Sa'ban termasuk hambanya yang bertakwa. Namun istrinya menyampaikan ada yang ingin ditanyakan. Jadi ada 3 sebelum beliau meninggal. Andaikan lebih jauh, andaikan lebih baru, andaikan lebih, atau andaikan semuanya, andaikan lebih jauh, andaikan lebih baru, andaikan semuanya. Ini ditanyakan istrinya. Ini maksudnya apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, karena beliau seorang Rasul, kemudian menyampaikan ayat Allah di surat Qaf ya. Kemudian beliau tahu misteri itu, bahwa ketika Sya'ban sakaratul maut diperlihatkan pahala-pahala yang akan didapatkannya. Amalan-amalan rutin atau beberapa amalan yang pernah dilakukan. Beliau rajin ke masjid walaupun jaraknya menurut riwayat ya antara perjalanan subuh sampai duha ya, kurang lebih 2,5 jam gitu. Tapi beliau istiqomah. Andaikan lebih jauh, maka pahalanya setiap langkah lebih banyak yang didapatkannya, diperlihatkan kenikmatan surga yang didapat. Andaikan lebih baru, ketika beliau sholat mau jamaah ke masjid, kondisi dingin, beliau selalu memakai pakaian rangkap 2 ya, yang pertama yang agak bagus, kemudian yang agak lama untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ketika di jalan ada seseorang yang kedinginan, beliau berikan pakaian yang paling luar untuk menghangatkan seseorang itu. Nah, diperlihatkan pahala yang bakal didapat. Ini andaikan yang dikasih itu yang lebih baru, yang pakaian yang di dalamnya, mungkin pahalanya lebih banyak. Kemudian andaikan semuanya, ketika beliau sarapan roti Arab itu kan besar-besar, kemudian susu dicelup roti itu, ada orang yang minta-minta karena kelaparan, diparohnya roti itu, kemudian susunya juga diparoh setengahnya. Nah, diperlihatkan pahala sedekah yang didapatkan luar biasa. Andaikan semuanya roti diberikan, andaikan segelas susu dikasihkan semuanya, tentu berlipat-lipat lebih banyak lagi. Ini boleh jadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ibadah karena rasa malu kepada Allah. Ya, level niat ini semata-mata menjalankan perintahnya sebagai manifestasi dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Hatinya dipenuhi rasa roja, rasa rindu kepada Rabb semesta alam. Inilah tipe ibadah yang berkualitas, ikhlas yang paling tinggi. Ya, sebagaimana yang sering dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah selalu qiyamul lail sampai kakinya agak bengkak gitu ya. Kalau kita terlalu lama berdiri atau duduk kan kakinya membesar ini. Sampai ditanyakan Sayyidatina Aisyah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Mengapa engkau selalu melaksanakan sholat malam hingga kakimu menjadi lecet? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Rabbku? Ini ikhlas yang tinggi yang mungkin bisa kita latih. Kita malu sudah diberi nafas gratis, kita malu sudah diberi